Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sekelompok akan menjelaskan tentang beberapa pengertian dari teknologi tepat guna untuk memenuhi tugas kelompok teknologi tepat guna. Pembahasannya antara lain yang pertama membahas tentang apa itu teknologi, kelebihan dan kekurangannya yang akan dijelaskan oleh Ulfi. Yang kedua, apa itu teknologi tepat guna yang akan dijelaskan oleh Dia. Yang ketiga, apa itu teknologi pedesaan yang akan dijelaskan oleh Indah. Yang keempat, program teknologi tepat guna yang sedang diterapkan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Aufa. Dan yang terakhir, sinkronisasi antara tiga hal tersebut dan perbedaannya yang akan dijelaskan oleh Aal. Jadi, teknologi merupakan sarana atau prasarana yang diciptakan untuk mempermudah berbagai bidang kehidupan manusia, baik berupa benda berwujud seperti mesin ataupun perangkat lunak pada komputer atau software. Selanjutnya, ada beberapa contoh dan manfaat dari teknologi. Yang pertama, ada di bidang bisnis. Contohnya, pembayaran tol yang mulai beralih ke e-money dengan manfaat upaya pengurangan penggunaan uang tunai di masyarakat sehingga mudah dan efisien serta efektif. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Contohnya, jaring online. Hal ini dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran siswa melalui internet. Yang ketiga, ada di bidang pertanian. Contohnya, pertanian yang bebas pestisida dan memiliki manfaat untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, ada di bidang lingkungan. Contohnya, mesin pengolah sampah. Hal ini memiliki manfaat untuk upaya mengurangi sampah yang menumpuk dan tidak terpakai. Dan masih banyak lagi contoh dan manfaat dari teknologi. Sekian. Materi selanjutnya ada teknologi tepat guna. Apa sih teknologi tepat guna itu? Teknologi tepat guna merupakan sebuah teknologi yang diciptakan untuk masyarakat tertentu dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan politik pada masyarakat. Misalnya, alat mendeteksi telur, alat penetas telur, alat pengiris bawang dengan bantuan mesin, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari teknologi tepat guna itu sendiri, yakni yang pertama dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin hari makin meningkat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhannya. Yang ketiga, mempermudah dan mempersingkat waktu pengerjaan tenaga kesehatan dan klien. Yang keempat, masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, memelihara teknologi tepat guna tersebut. Yang kelima, masyarakat atau klien dapat lebih cepat ditangani oleh tenaga kesehatan. Yang keenam, hasil diagnosa akan lebih akurat, cepat, dan tepat. Kemudian jika disinggung mengenai dampak, pasti segala sesuatu itu memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dalam teknologi tepat guna, dampak positif yang ditimbulkan yakni ada dua secara umum. Yang pertama, membantu memecahkan persoalan atau permasalahan yang sebenarnya dalam masyarakat. Yang kedua, dengan adanya teknologi tepat guna dalam kehidupan masyarakat lokal, maka masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam menjaga angka perekonomian serta kemajuan yang lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, penggunaan teknologi pada daerah pedalaman dengan tenaga atau sumber daya manusia yang
tidak ahli dalam bidangnya akan menimbulkan risiko terhadap penggunaan terhadap proses dan hasil. Dan yang kedua, jika penggunaan teknologi tepat guna tidak sesuai dengan lingkungan yang membutuhkan, maka itu akan sia-sia. Dan jika penggunaan alat ini tidak tepat, maka akan berdampak pada individu atau pada suatu masyarakat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nurrahmawati, NIM B92219099. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pedesaan. Berbicara tentang teknologi, penerapan teknologi tepat guna di pedesaan memang sangat menarik karena permasalahannya cukup kompleks, mungkin unik dan kadang-kadang memerlukan seni tersendiri. Teknologi tepat guna di pedesaan juga berkaitan dengan teknologi masuk desa. Dalam kaitannya dengan teknologi masuk desa, permasalahannya adalah yang pertama, yaitu kelompok sasaran permasalahan apa yang perlu dipecahkan di pedesaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, mengapa perlu eksplorasi teknologi? Lalu yang ketiga, persyaratan-persyaratan apa yang perlu diperhatikan dalam menerapkan, memperkenalkan, dan membudidayakan teknologi di pedesaan. Lalu, kesimpulannya yaitu yang pertama, sasaran permasalahan teknologi di pedesaan meliputi yang pertama, pemilihan jenis-jenis teknologi yang cocok, berguna secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengetahuan tentang penerapan pengetahuan teknologi. Yang ketiga, perubahan-perubahan sistematis lingkungan fisik atau keperluan manusia. Yang keempat, penyampaian informasi teknologi. Lalu, ada eksplorasi teknologi berguna untuk mendapatkan ide-ide atau rancangan yang akan diwujudkan menjadi suatu bentuk teknologi yang akan disajikan kepada masyarakat pedesaan dan untuk mendapatkan masukan-masukan atau gambaran masalah yang sedang muncul di pedesaan untuk dipecahkan dengan teknologi. Penerapan, pengenalan, dan pembudayaan teknologi di pedesaan harus berorientasi pada kebutuhan dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan sosial. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu contoh teknologi tepat guna yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu teknologi tepat guna di sektor pertanian, di mana kondisi petani yang rendah dalam hal kesejahteraan, akses sumber daya, kesadaran kritis, maka harus mempunyai teknologi mekanisasi pertanian yang memiliki peran strategis di dalamnya. Teknologi mekanisasi pertanian salah satu alternatif untuk mencapai peningkatan produktivitas dan efisiensi pada proses produksi pertanian tanaman, pangan, dan pengelolaan hasil agar segera dapat memenuhi kebutuhan petani dengan kualitas yang baik dan berdaya jual tinggi. Nah, dalam hal ini yaitu contohnya alat penanam benih jagung tipe tugal. Alat penanam benih tipe tugal ini dirancang dan direkayasa untuk daerah-daerah lereng dan berbukit, mengingat daerah lereng dan berbukit ini cocok sekali untuk ditanami jagung. Alat ini keuntungannya yaitu sangat ringan dengan bobot hanya 2,6 kg, tipe manual dengan dimensi 1,35 meter dan materi benih roll type yang berkapasitas kerja mencapai 70 jam per hektar. Fungsi dan kegunaan alat ini adalah menanam benih jagung tipe tugal, mudah dalam pengoperasian dan mobilitas sangat tinggi dan dapat bekerja pada berbagai kondisi tanah. Nah, ini sangat cocok dan bagus sekali untuk dipakai di sistem pertanian kita. Sistem penyiapan lahan baik sistem olah tanah sempurna maupun sistem tanpa olah tanah juga tidak berpengaruh terhadap alat tanam tipe tugal ini. Terima kasih. Sekian.
Nah, setelah mendengarkan beberapa paparan yang disampaikan oleh teman saya, apa itu teknologi, teknologi tepat guna, dan teknologi tepat guna pedesaan, kita simpulkan kembali bahwasanya teknologi itu adalah metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan secara praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Nah, teknologi ini adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dan kedua, ada itu teknologi tepat guna. Sebuah gerakan ideologis atau sebuah inovasi yang awalnya diartikulasikan sebagai intermediate technology oleh seorang ekonom bernama Dr. Ernst Friedrich atau Dr. Fritz Schumacher dalam karyanya yang berpengaruh, Small is Beautiful. Nah, yang ketiga adalah teknologi tepat guna pedesaan. Berbicara tentang penerapan teknologi tepat guna di pedesaan memang sangat menarik karena permasalahannya cukup kompleks, mungkin unik, dan kadang-kadang memerlukan seni tersendiri. Berbicara masalah cocok dan tidaknya bagi teknologi tertentu diterapkan di daerah pedesaan sebenarnya sangat relatif. Artinya, kadang-kadang sangat tergantung dari masalah yang muncul, ketepatan memilih jenis teknologi, ataupun keahlian cara memunculkan masalah sesuai dengan keadaan lingkungannya. Suatu jenis teknologi tidak cocok di suatu tempat, tetapi malah sebaliknya, cocok dan sangat diperlukan di tempat yang lain. Kecocokan itu pun kecuali dipengaruhi oleh kebutuhan, juga ditentukan oleh pemenuhan persyaratan teknis, persyaratan sosial, dan persyaratan ekonomi. Karena dalam lapangan, teknologi tepat guna pedesaan ini tidak bisa secara merta masuk ke sebuah lingkungan. Karena teknologi ini masuk ketika desa itu memerlukan sesuatu hal yang harus diperbaiki. Nah, apabila kita sinkronisasi tiga ini, pertama, teknologi itu adalah suatu cara praktis dalam melakukan sebuah hal. Nah, ditambah lagi dengan teknologi tepat guna, kita melakukan sesuatu hal secara praktis dengan melihat peluang, dengan melihat alat-alat yang sederhana yang cocok dengan kita. Dan ketika kita terapkan di pedesaan, tiga ini saling sinkronisasi. Kita turun ke lapangan, kita turun ke pedesaan menyelesaikan masalah ataupun memberikan suatu inovasi secara tepat dan tidak bertele-tele. Sekian, terima kasih.